Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel aku, Aprianti Azayaka Piu Piu. Oke nih guys, udah lama banget kan aku nggak upload video, sekitar sebenarnya baru 2 hari sih. Tetapi karena aku pengen sharing ke kalian semua agar kalian tahu tentang kecemasan, tentang asam lambung, dan beberapa penyakit yang berhubungan dengan asam lambung yang udah aku bahas ke di video aku sebelumnya. Dan di video kali ini aku bakal membahas tentang kalian penasaran kan? Tonton terus videonya dan jangan di skip ya. Aku mohon maaf ke kalian, ini nih suara air hujan. Ya iyalah, air hujan, ini kan lagi hujan ya guys. Maksud aku ini lagi hujan, makanya kedengaran banget nggak kalau lagi bikin ini ya. Tetap terus tonton videonya. Halo guys, oke ya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang saat sensasi asam lambung itu datang secara tiba-tiba, datang secara mendadak. Otomatis dong kita langsung cemas, panik, dan ketakutan sendiri guys. Ataupun kita merasa jantung kita tuh berdebar banget dan itu nggak enak banget kan guys. Banyak banget gejala sensasi asam lambung yang datang, dan itu datangnya tuh mendadak, kayak mual, muntah, cemas berlebih, jantung berdebar. Kadang pikiran kita tuh bisa dibilang tuh sembrono, kayak mikirin yang aneh-aneh, belum tentu terjadi kita udah mikirin. Jadi kita tuh untuk bisa dibilang tuh kita mikirin aja yang sekarang, jangan pikirin yang belum tentu terjadi. Pikirin aja yang sekarang, kita lagi ngapain, ya udah kita lagi ngeliatin hujan, liatin aja hujan itu, nikmati aja angin sepoi-sepoi. Jadi pikiran kita tuh tenang guys. Apa sih yang harus kita lakukan saat sensasi GERD itu datang secara tiba-tiba? Nah, oke. Yang pertama, kita harus bermeditasi. Konsentrasikan pikiran kalian. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Itu melakukan pernapasan diafragma atau pernapasan perut. Itu fungsinya agar otot esofagus kita itu bisa normal kembali. Jadi otot esofagus tuh bisa kuat lagi guys. Apa sih otot esofagus? Nah, tapi orang tuh lebih sering nyebutnya tuh otot les, lower esophagus splinter. Nah, itu disebut dengan otot les atau yang disebut otot esofagus. Makanya bagi penderita asam lambung, penderita GERD, penderita MA, dispepsia, gastritis, dan bermacam-macam penyakit lambung itu harus menggunakan teknik pernapasan diafragma atau bisa disebut teknik pernapasan perut. Dari meditasi tadi kalian tarik nafas terus pelan-pelan aja ya, tarik nafas kayak 4 detik pelan-pelan ya. Hembuskan secara perlahan lewat mulut ya. Tapi jangan disimpan di paru-paru. Simpan di perut. Lalu hembuskan lewat mulut. Itu guys. Kalian harus konsentrasi, kayak semacam meditasi tuh, semacam pernapasan kayak yoga. Meditasi seperti yoga, merilekskan pikiran agar pikiran kita tenang, rileks, pikiran kita tuh nggak kemana-mana. Itu yang pertama, ketika sensasi GERD itu mulai datang secara tiba-tiba. Lanjut, yang kedua, kalian harus berdoa. Yap, semua penyakit yang kita alami, penyakit lambung, masalah lambung, itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan ya. Jadi kita sebagai manusia biasa harus ikhlas, berdoanya harus pasrah, serahkan semua penyakit kita ya. Tapi tetap
jangan cuma pasrah aja. Jadi kita tuh harus berusaha juga, berusaha buat sembuh, berusaha buat lepas dari penyakit anxiety, kecemasan yang berlebih, karena penyakit ini berhubungan dengan pikiran seseorang, berhubungan dengan psikomatis, dan itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir manusia. Makanya kita fokus berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, rajin sholat, dan mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Itu aja yang kedua. Karena ketika kita kenal penyakit asam lambung atau yang disebut dengan GERD, itu berasa kayak gimana ya, penyakit ini nih berhubungan dengan ketentraman jiwa, guys. Jadi kita tuh berasa gimana ya, kan lambungnya tuh bermasalah. Jadi setiap kalau ada permasalahan di lambung, itulah yang menyebabkan kita tuh cemas berlebihan. Nah, gimana nih? Kok jantung aku berdebar, perut aku sakit? Kita udah mikir macem-macem kan, guys. Nah, itulah kadang timbul perasaan takut mati tadi. Nah, ketika kita pikirannya udah aneh-aneh, udah mikir kayak takut mati, cemas, apa jangan-jangan aku bentar lagi ya, atau misalnya aku ini kenapa ya, kayak was-was gitu, guys. Kita tuh udah mikirnya tuh ke negative thinking. Makanya itu di pembahasan ini kita harus berdoa. Berdoanya tuh secara khusyuk, pasrahkan diri semuanya kepada Tuhan. Kita meminta kesembuhan kepada Tuhan, dan kalian harus rajin beribadah agar pikiran kalian tuh tenang, relax, dan enak aja gitu, guys. Apa sih yang harus kalian lakukan ketika sensasi GERD itu datang di tubuh kalian? Oke, yaitu dengan cara kalian mendengar hipnoterapi. Banyak banget ya di channel YouTube itu yang hipnoterapi untuk khusus untuk GERD anxiety. Fungsinya buat apa kita mendengar hipnoterapi? Itu agar merilekskan pikiran kita, menenangkan jiwa kita, menenangkan pikiran kita, agar kita tuh berpikir di dalam alam bawah sadar kita tuh pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, dan sugesti positif yang masuk ke dalam otak kita, guys. Makanya kita nggak boleh berpikir yang aneh-aneh, pikir kayak penyakit ini berbahaya. Emang, guys, penyakit asam lambung itu berbahaya. Tapi terkadang kita tuh bagi penderita GERD, penderita asam lambung, kita tuh mikirnya tuh kayak udah jauh tingkat kecemasan dan level kecemasan, level kecemasannya tuh jauh banget, guys. Bisa dibilang tuh kayak kita tuh berlebihan banget mikirkan sesuatu hal. Makanya dengan adanya kita mendengar hipnoterapi, jiwa kita tenang, relax, jadi kita tuh enak, jadi nggak kambuh gitu, perasaan cemas berlebihan, kayak ketakutan sendiri, was-was, itu, guys. Itu video dari aku yang aku sampaikan tadi, bagaimana saat kita diserang sensasi GERD secara mendadak, ataupun sensasi GERD itu tiba-tiba muncul ya. Nah, itu tadi, guys, ada 3 tahap yang harus kalian pelajari dan harus kalian terapkan di hidup kalian agar penyakit GERD ini cepat-cepat pergi, guys, dari tubuh kita. Penyakit asam lambung harus cepat pergi dan harus cepat sembuh di dalam diri kita. Makanya kita harus yakin, kalian tanamkan di jiwa kalian, di pikiran kalian, kita harus sembuh dari penyakit asam lambung. Kita nggak mau dong seperti ini terus, ngerasakan sesak napas, cemas, nggak mau dong. Sakit asam lambung itu menderita banget, guys, jujur nggak enak. Makanya kita harus berusaha untuk sembuh dan untuk lepas dari penyakit asam lambung atau yang bisa disebut dengan GERD. Oke, guys, sekian dulu video dari aku, dan mohon maaf ya kalau aku ngomongnya agak cepet karena di daerah rumah aku tuh hujannya lumayan deras, itu kedengaran banget suara hujannya. Belum lagi di rumah aku itu lumayan berisik rumah aku, karena di rumah aku ada keponakan aku lagi rame orang, makanya agak berisik. Jadi aku ngomongnya tuh agak cepet gitu, guys, dan sekali lagi aku minta maaf.
Kenapa aku ngomongnya agak cepet? Karena ditambah lagi suara air sih, suara hujannya yang lumayan gede ya, belum lagi ditambah suara keponakan aku, penghuni rumah juga agak lumayan gede, makanya suara mereka tuh gede, makanya aku intonasi suara aku agak gede juga biar kedengaran di video, biar kalian bisa dengari video aku. Kalau kemarin itu aku bikin video waktu malam, emang sepi, ketika orang lagi tidur kan sepi, enak bikin video. Tapi tubuh aku nggak sanggup guys. Kalau udah malam itu aku tuh kayaknya lemes banget dan mau istirahat gitu guys kalau malam. Ini aku record video ini di siang hari guys, makanya ya gitu guys, agak rame orang. Oke guys, sekian dulu. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe channel aku Aprianti Azeka. Dan tekan tombol notifikasinya, tekan tombol lonceng ya, agar kalian gak ketinggalan video baru apa aja yang aku upload. See you in my next video. Bye bye. Bye guys.